Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman di channel Rahman Kamal. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang desain. Kenapa desain? Karena saya juga sekaligus ingin berbagi pengalaman bahwa ternyata banyak orang yang akhirnya ingin belajar desain, namun ketika mereka belajar, mereka kemudian menyerah di pertengahan jalan. Banyak yang merasa bahwa desain itu sulit, desain itu harus dikembangkan dengan bakat dan kemauan serta harus praktek. Padahal tidak sesulit itu gitu ya. Desain itu sederhana. Jadi dalam video ini saya ingin membagikan beberapa tips, trik, dan metode yang bisa membuat desainmu jadi lebih baik dan tentunya mulai mendapatkan penghasilan dari desain. Jadi mari kita mulai video kali ini. Baik, hal pertama yang ingin saya sampaikan dan tekankan adalah tentang logika desain gitu ya. Desain itu sederhana dan desain itu nggak rumit-rumit amat, serius. Contohnya kayak gini guys, kita coba pergi ke Pinterest dan kita coba download beberapa desain. Contohnya kita pakai kata kunci banner makanan contohnya ya. Kita coba cari contoh banner makanan sambil lalu buka Photoshop. Kita contoh ambil yang ini, oke? Kita download. Oke. Lalu kita coba ini ya, sebelah ceunah. Kita coba download juga. Lalu kita bedah bareng-bareng. Jika kita perhatikan seksama ya teman-teman, desain itu sebenarnya sederhana. Kita bisa melihat desain sebagai sekumpulan elemen yang kemudian membentuk keserasian sehingga menjadi sebuah desain yang menarik. Dan itu adalah logika dasar yang saya rasa harus ditanamkan kepada setiap orang yang ingin menjadi desainer gitu. Desain itu bukan tentang aplikasi yang kalian pakai, mau kalian pakai Photoshop, Illustrator, Corel Draw, atau bahkan kalian hanya pakai Canva gitu. Itu tidak jadi masalah. Itu tidak menjadi masalah karena pada dasarnya desain itu hanya sekumpulan elemen yang saling berpadu menjadi sebuah visual yang menarik. Seperti itu. Oke, kita coba contohnya di Photoshop ya. Kita coba bedah bareng-bareng. Di fotonya kita drag dulu ke Photoshop. Oke. Kita kontrol 0 agar dia full screen. Hal pertama ketika kita bicara tentang logika desain, desain itu sederhana teman-teman. Karena desain yang baik, desain yang menarik sebenarnya terdiri dari dua elemen saja. Yaitu pertama adalah teks. Yang kedua adalah latar belakang atau background. Oke. Kita catat di sini. Satu itu teks. Lalu dua itu adalah latar belakang atau background. Oke, kita kecilin dulu guys. Oke, 16 poin. Saya rasa cukup. Oke. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin ya, logika sederhana dari desain adalah bahwa desain yang baik, mau kalian bikin apapun itu, banner, postingan sosial media, carousel, ataupun produk visual lainnya, desain itu sederhana. Terdiri dari dua elemen saja, yaitu latar belakang dan teks. Contohnya kayak gini. Kita coba pakai paint, brush, sebentar. Oke. Kita pakai brush tool, terus kita ubah warnanya ke
pakai merah, kita coba pakai biru deh biar kelihatan. Oke, kita bikin layer baru di sini. Kita kecilin dulu. Jadi desain yang baik itu sebenarnya hanya terdiri dari dua hal, teman-teman. Pertama teks, lalu yang kedua adalah latar belakang atau background. Oke. Nah, dari desain ini yang sebelah jauhnya ini kan menurut saya itu cukup menarik ya, karena di sini komposisinya cukup baik ya. Di sini ada teks, sini ada teks. Lalu elemen yang lainnya, kita mungkin pakai warna yang lain ya. Kita pakai hijau deh. Sedangkan elemen yang lainnya itu adalah bagian dari background. Oke. Jadi kalau kita perhatikan bareng-bareng, sebenarnya desain itu cukup sederhana gitu ya. Mereka terdiri dari background, terdiri dari gambar merah dengan pola-pola ini. Terus ada gambar sebelah di sebelah sini, ini gambar sebelah juga. Kemudian dilengkapi dengan yang namanya teks di sini, guys. Teks juga dan teks di sini. Jadi kalau kita coba terapin logika ini, sederhananya ketika kita membuat sebuah desain, kita cukup membuat sebuah latar belakang, lalu kita menambahkan teks atau tulisan sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Karena pada dasarnya desain atau banner kita membuatnya karena kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan sebuah pesan, bisa melalui visual, bisa juga melalui tulisan kayak gitu kan. Dengan kita membuat desain artinya kita menyampaikan pesan dengan dua buah bentuk yang berbeda, dua buah bentuk yang kita jadikan satu. Ada visual dari background, lalu ada tulisan atau teks yang kemudian kita jadikan satu gitu. Jadi logika ini memang perlu banget kita tanamin di awal, bahwa sebenarnya desain itu cukup sederhana gitu ya. Desain itu hanyalah background dan teks. Jadi contohnya misalkan kayak kita langsung praktek aja sih. Kita langsung bikin aja satu teks di sini. Kita ubah ini menjadi biru misalkan ya. Kenapa biru? Karena birunya kurang ya guys. Oke deh. Kita pengen dia latar belakangnya biru. Kenapa biru? Karena kita ingin menekankan kesan profesionalitas. Nah, terus kita udah nih kan, kita menyampaikan pesan melalui visual. Visual yang ingin kita tampilkan adalah warna biru yang terkesan profesional, terpercaya, membawa perdamaian dan lain-lain. Kalian silakan pelajari, nanti kita obrolin di video terpisah. Untuk memperkuat pesan itu, kita menambahkan tulisan. Misalkan kita let's say kalau biru itu profesional, mungkin digital konsultan lah ya. Digital konsultan deh. Oke. Kita besarin 72. Oke. Digital konsultan, kita ubah warnanya. Karena dia biru, kita pengen dia terkesan lebih kontras, kita pakai putih. Oke, ini kurang gede, kita gedein. Oke. Digital konsultan. Terus tambahin teks di bawahnya, slogannya misalkan terpercaya dan berpengalaman lebih dari 20 tahun misalkan. Oke. Kita kecilin deh. Kita jadiin dia 45 poin aja. Oke, kita ubah dia teksnya jadi reguler aja deh. Oke. Sorry. Oke,
Oke, kita kumpulin di tengah, lalu kita bikin dia center di tengah. Kita klik duanya, kita tarik ke tengah biar dia center di tengah. Oke, kita udah menyelesaikan sebuah desain gitu ya. Kita udah bikin sebuah desain digital konsultan. Ini udah bisa banget dipakai misalkan kalian mau bikin yang namanya kartu nama nih. Desain sederhana seperti ini udah cukup banget untuk jadi ataupun dicetak jadi sebuah kartu nama kayak misalkan digital konsultan. Ini nama brand kalian, terus slogannya di bawah. Dan udah selesai gitu. Dan saya yakin desain seperti ini bakal diterima gitu ya. Karena ini terkesan cukup profesional, simple, minimalis, keren, dan juga menyampaikan pesan dengan jelas. Kembali ke topik yang tadi, logika sederhana desain, bahwa desain yang baik itu tidak harus selalu meriah, tidak harus terlalu sepi gitu. Tapi kalian mencampurkan dua hal yang berbeda gitu. Yaitu yang pertama, kalian masukin yang namanya background di background di sini. Jadi biru ini adalah background dan kalian masukin yang namanya tulisan di sini. Digital konsultan terpercaya dan berpengalaman lebih dari 20 tahun. Itu adalah teks dan kalian bawa background di belakang yang warna biru ini, guys. Ini adalah sebuah desain kayak gitu. Ini udah terhitung sebagai sebuah desain. Dan banyak orang yang kemudian akhirnya menyerah. Kenapa? Karena mereka terpaku bahwa sebuah desain itu adalah desain yang harus meriah, harus ramai, ataupun harus wah gitu ya. Cuman kan banyak orang yang kemudian salah paham bahwa sebenarnya logika sederhana desain adalah desain itu harusnya pertama menyampaikan pesan dengan jelas. Karena desain adalah salah satu bentuk media komunikasi yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan gitu. Meskipun kemudian backgroundnya meriah, cuman kemudian kita gagal dalam meletakkan font atau teks, maka pesan yang ingin kita sampaikan melalui tulisan akan termakan oleh background yang muncul. Lalu komposisinya bagaimana menentukan komposisi yang baik untuk latar belakang dan tulisan, itu akan kita bahas di video yang lain, teman-teman. Jadi kita di video kali ini akan fokus kepada yang namanya logika sederhana desain ya. Bahwa desain itu sebenarnya memang sederhana, dia cuma terdiri dari latar belakang dan teks, dia cuma terdiri dari latar, background, dan juga teks atau tulisan. Maka ketika dua elemen tersebut bertemu, latar belakang dan teks, kalian sudah membuat sebuah desain yang kemudian hasil akhir dari desain itu kembali kepada selera masing-masing. Ada yang suka dengan desain yang meriah seperti ini, yang seperti sebelah ini, di mana dia memadukan background berwarna merah dan warna kuning yang sangat berkaitan dengan makanan dan nafsu makan manusia, yang dia kombinasikan dengan foto produk sebelah yang cukup menggoda gitu ya. Di sini ada dua. Kemudian ditambah dengan teks yang menjelaskan produk yang ingin dia jual. Dan juga teks di sini dia menggunakan font yang tidak terlalu formal sehingga kesannya santai dan menggambarkan produknya seperti itu. Maka akan beda cerita ya kalau kita bikin desain seblak terus dia pakai font yang formal lah, contoh like Times New Roman atau mungkin Arial, maka kesannya akan berbeda. Cuman karena dia pakai font yang sedikit playful di sini di seblak Ceunah, dua paket lengkap seblak Ceunah, maka desainnya menjadi menarik gitu ya. Berbeda dengan desain yang kita coba di sini. Kita ingin membawa desain yang profesional, simple, maka kita akhirnya menjatuhkan pilihan kepada background berwarna biru. Karena biru terkesan elegan, profesional, trust, kepercayaan, dan lain-lain. Lalu kita memilih font yang juga masuk ke dalam topik tersebut, yaitu top. Kebetulan di contoh ini kita pakai yang namanya Montserrat. Jadi Montserrat itu
tipe font yang formal, cuman dia juga masih cukup playful sehingga dia hadir masuk kepada background yang berwarna biru yang ingin kita coba tampilkan bahwa desain kita ini ingin kita buat terlihat elegan. Kita gunakan teks yang juga akhirnya mendukung ide tersebut. Jadi intinya teman-teman, desain itu sebenarnya tidak rumit gitu ya. Desain itu sederhana dan kalian nggak perlu sampai sejauh itu. Aku nggak bisa ngedesain dan lain-lain kayak gitu. Karena semua orang bisa ngedesain. Desain itu sederhana, bahwa desain itu hanya terdiri dari latar belakang dan teks, dan bagaimana kalian memadukannya sesuai selera dan sesuai permintaan klien tentunya ya. Kalian pengen apa kayak gitu ya. Nah, itu di Photoshop. Bagaimana kalau di Canva? Kita coba di Canva. Oke. Saya punya Canva gitu ya. Oke, kita tungguin sambil Canva dia buka ini. Kita coba bedah-bedah desain Canva aja deh. Media sosial. Mungkin kita coba iklan persegi deh. Sorry, jangan desain kosong dong. Facebook food, kita coba ya food deh. Oke, chicken, let's say kita pakai ini deh, chicken, jangan chicken biryani guys. Oke, ini kita contohnya pakai yang satu ini guys. Nah, di desain ini kita lihat dia kan memang rada bergerak ya, karena dia grafis yang video gitu ya. Kalau kita bedah bareng-bareng, ini sebenarnya simpel banget ya. Kita coba sesuaikan template dulu biar dia nggak muter. Oke, jadi kalau kita bedah bareng-bareng, desain satu ini, dia ini pengen nunjukin bahwa dia itu jualan yang namanya makanan sehat gitu ya guys. Makanan sehat dalam satu mangkok. Full your day with our healthy poke bowls. Isi penuh harimu dengan satu mangkuk sehat kami kayak gitu kan. Nah, untuk menjual atau membuat desain yang bertema makanan, kebanyakan orang memilih warna merah dan kuning. Kenapa? Karena dua warna itu sangat berkaitan dengan yang namanya makanan dan rasa lapar. Itu nanti kalian bisa pelajari di bagian filosofi warna. Cuman karena mereka ingin menunjukkan bahwa makanan ini adalah makanan sehat, mereka akhirnya memilih warna hijau dan turunan warna hijau di sebelah sini untuk menunjukkan bahwa makanan ini adalah makanan yang sehat. Dan dua warna itu akhirnya menjadi background di belakang yang kemudian dilengkapi dengan elemen berupa produknya. Dan produk di sini juga menjadi latar belakang dan dilengkapi dengan yang namanya tulisan di sebelah sini. Yang mereka model tulisannya itu rada rounded gitu ya, melingkar mengikuti background yang ada di sini, mengikuti background makanan yang ada di tengah-tengah desain kayak gitu. Dan kemudian mereka tambahi pemanis di sebelah sini. Jadi kalau kita bedah bareng-bareng sebenarnya kan sederhana banget gitu ya. Di belakang ada background, terus ditambah foto produk, ada tulisan sebagai pelengkap. Tujuannya apa? Mereka pengen jualan, mereka ingin menyampaikan sebuah pesan melalui desain itu, bahwa mereka menjual sebuah mangkok makanan yang berisi makanan sehat untuk mengisi keseharian untuk mengisi keseharian mereka kayak gitu ya. Jadi buat kalian semua yang pengen jadi desainer, saya sangat berharap bahwa ya jangan patah semangat, bahwa desain itu sebenarnya sangat mudah. Dan saya pribadi juga berawal dari orang yang nggak tahu desain sama sekali kayak gitu ya. Saya nggak tahu desain sama sekali, kemudian belajar dan ternyata desain itu sederhana banget sih.
bahwa desain itu sebenarnya cuman terdiri dari dua elemen yang kita jadiin satu, yaitu ada latar belakang dan teks. Kita susun sedemikian rupa gitu ya, sehingga kemudian membentuk yang namanya sebuah desain yang menarik, enak dipandang, dan tentunya dapat menyampaikan pesan dengan baik kayak gitu ya. Ingat bahwa kita membuat sebuah desain bukan hanya untuk dilihat saja, tapi juga untuk menyampaikan sebuah pesan. Dengan desain itu kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Dan desain adalah media yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. So, itu dia untuk pembahasan video kali ini. Di video selanjutnya kita akan explore lebih banyak lagi topik-topik dan pembahasan menarik tentang desain. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat kalian yang baru mulai belajar desain, semangat. Saya yakin kalian bisa. Dan saya yakin suatu hari kalian bisa mulai mendapatkan penghasilan dari desain. So, terus belajar, semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.